Jadi yang jelas kami udah bahas ya. Polri tadi yang hadir Wakapolri, komitmennya sesudah putusan MK tidak ada lagi penugasan baru, tidak ada lagi. Jadi sudah clear itu ya. Cuman yang sudah keburu menduduki jabatan ini harus diatur dulu yang mana dan sebagainya, dan itulah perlunya ada PP terintegrasi tadi sebelum undang-undang omnibus tadi. Gitu ya. Biar clear ya, biar masyarakat juga bisa lebih tenang bahwa ini sudah ada solusinya. Ya. Oke, cukup. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Subno Arif, senang sekali bisa menjumpai Anda semua di hari Jumat ini. Mudah-mudahan hari ini membawa keberkahan buat kita semua. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya menyerah juga. Ini memilih berhenti melangkah lebih jauh dan tampaknya ini melakukan kompromi-kompromi politik setelah keputusannya menerbitkan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 menuai kontroversi dan memunculkan resistensi yang sangat kuat. Bukan hanya dari kalangan praktisi hukum, dari kalangan civil society, bahkan dari internal Komisi Reformasi Polri. Di tengah tekanan publik yang sangat keras itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Profesor Jimli Asidiki, memastikan tidak akan ada pelantikan pejabat aktif Polri di luar struktur kepolisian seperti yang diatur dalam Perpol nomor 10 tahun 2025 setelah terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu setidaknya sampai ada aturan yang lebih tinggi yang secara eksplisit mengaturnya. Pernyataan Profesor Jimli disampaikan setelah rapat internal Komisi Reformasi Polri yang dihadiri oleh Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo hari Kamis kemarin ya, tanggal 18 Desember 2025. Jimli juga menegaskan bahwa nasib Perpol nomor 10 tahun 2025, apakah itu nanti akan dicabut, dibatalkan, atau direvisi, itu akan diumumkan oleh Kapolri dalam pekan ini. Saya tidak tahu kalau pekan ini kan harusnya tinggal hari ini sampai besok ya, sampai hari Sabtu ya. Tapi kelihatannya mungkin yang dimaksud itu secepatnya akan diumumkan secara internal oleh kepolisian. Keputusan dari Kapolri menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025 itu walaupun terkesan itu hanya administratif, tetapi menyimpan problem yang jauh lebih besar. Karena bertentangan dengan pasal Mahkamah Konstitusi, tapi juga menempatkan Presiden Prabowo Subianto dalam dilema politik yang sangat serius antara menjaga stabilitas relasi kekuasaan dengan kekuasaan lama atau mempertaruhkan wibawa konstitusionalnya sebagai kepala pemerintahan. Sejak diterbitkannya Perpol nomor 10 tahun 2025, ini yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember lalu, ini langsung memicu kontroversi dan resistensi yang luar biasa besar. Substansinya itu membuka ruang bagi anggota aktif Polri untuk tetap menduduki jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga. Padahal Mahkamah Konstitusi dalam berbagai keputusannya telah menegaskan prinsip pemisahan tegas antara aparat keamanan aktif dan jabatan sipil, kecuali untuk posisi tertentu yang secara eksplisit diatur oleh undang-undang. Karena itulah kritik terhadap Perpol ini tidak lagi bersifat teknis, melainkan konstitusional. Sejumlah pakar hukum tata negara dan penggiat masyarakat sipil menyebutnya penerbitan itu sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan Profesor Mahfud MD yang merupakan anggota Komisi Reformasi, tapi dia menyatakannya dalam kapasitas pribadinya sebagai pembelajar dan pakar hukum tata negara, menggunakan istilah yang juga sama kerasnya, yakni pembangkangan konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, label ini memiliki bobot yang sangat berat. Pembangkangan konstitusi itu bukan sekedar kesalahan administratif, tapi melainkan pelanggaran prinsip dasar hukum negara yang diatur dalam undang-undang. Kalau presiden yang melanggar konstitusi itu bisa langsung di-impeachment atau dipecat. Jadi sebenarnya Kapolri, apalagi levelnya seperti itu, yang dia bisa setiap saat diganti oleh presiden, dia kalau sudah melakukan pembangkangan konstitusi, ya dia harus dipecat oleh presiden.
Nah, persoalannya ini kan tidak sesederhana itu ya, soal pemecat Kapolri ini kalau buat Presiden Prabowo ya. Disinilah posisi presiden itu menjadi rumit. Secara konstitusional presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, termasuk atas Kapolri. Dalam logika hukum tata negara, jika seorang pembantu presiden menerbitkan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi, presiden seharusnya tidak tegas, langsung pecat. Namun dalam praktek politik, apalagi situasi sekarang berkaitan dengan relasi Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Joko Widodo yang sampai sekarang ini indikasinya jelas dia masih punya kewenangan atau kekuasaan yang sangat besar di pemerintahan Prabowo, tindakan itu tidak sesederhana rumusan normatif. Hingga jauh sebelum polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 muncul, Presiden Prabowo kan tampak sangat menghindari opsi memecat Kapolri itu. Desakan dari berbagai kalangan sudah lama ini soal memecat Kapolri ini. Tapi sampai sekarang buktinya kan Pak Kapolri masih tetap dalam jabatannya sudah setahun lebih pemerintahnya Pak Prabowo, sehingga menyebabkan Listio Sigit ini menjadi Kapolri terlama pasca reformasi. Sikap ini oleh banyak pengamat dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan relasi kekuasaan, terutama dengan mantan Presiden Joko Widodo yang secara politik dan institusional masih memiliki pengaruh kuat, khususnya di tubuh Polri. Jika Prabowo memecat Kapolri, risiko politiknya tidak kecil. Langkah itu berpotensi dibaca sebagai pemutusan mata rantai kekuasaan lama secara frontal. Dan ini kan kita tahu bahwa di internal kabinetnya Pak Prabowo itu ini mata rantai kekuasaan lama itu masih sangat kuat. Namun jika tidak memecat, konsekuensinya juga berat. Presiden akan terlihat lemah, seolah tidak mampu mengendalikan pembantu utamanya sendiri. Orang yang dalam kewenangannya itu harusnya tunduk semua dengan aturan yang atau direction yang dia sampaikan. Tapi ternyata ini sudah 2 kali setidaknya Kapolri membangkang terhadap Presiden. Atau sebenarnya 1 kali lah dalam soal pembentukan reformasi. Dan yang sekarang jauh lebih serius membangkang konstitusi. Pada waktu Kapolri mendahului Presiden membentuk tim internal reformasi Polri yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai insubordinasi atau melawan atasan, ini dengan Perpol 10 tahun 2025 tuduhan itu berlapis dari insubordinasi menjadi pembangkangan konstitusi. Nah, dengan pernyataan dari Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki kemarin itu kita lihat sebagai sinyal adanya jalan tengah. Dalam konteks inilah pernyataan Jimli Asidiki menjadi sangat penting. Alih-alih mendorong konfrontasi terbuka misalnya dengan memecat Kapolri, Jimli tampaknya menawarkan jalan keluar politik dan hukum yang bersifat win-win solution. Sejak awal kan kelihatan sekali sikapnya Pak Jimli. Walaupun yang awal Pak Jimli keras sebenarnya bahwa itu adalah kewenangan presiden ya untuk memberhentikan Kapolri, atau menurut dia ya ini kemudian digugat melalui Mahkamah Agung. Nah, dengan pernyataan terbaru ini karena kelihatannya Kapolri juga tidak sikapnya tidak bersikeras seperti sebelumnya yang dia menyatakan membiarkan saja kritik-kritik itu. Ini kan seperti dalam pernyataannya Jimli katanya bahwa Kapolri dan juga Wakapolri, tapi mungkin ini maksudnya Kapolri itu mungkin saya tidak tahu, mungkin melalui hubungan telepon atau apa telah menghubungi Pak Jimli Asidiki dan juga ditegaskan oleh Wakapolri yang hadir dalam rapat internal Polri. Jadi apa yang kita lihat ini jalan tengahnya. Pertama, Kapolri memastikan tidak akan melantik pejabat baru Polri di luar struktur kepolisian pasca putusan MK. Tidaknya sampai ada aturan baru yang lebih tinggi. Langkah ini secara faktual menghentikan dampak langsung Perpol tanpa perlu pencabutan instan yang bisa memicu keguncangan politik. Yang kedua, nasib Perpol, ini dalam bahasa Pak Jimli ya nasib itu ya tadi ya, diserahkan sepenuhnya kepada Kapolri. Apakah itu akan mencabut atau membatalkannya? Formulasi ini penting karena memberi ruang bagi Kapolri untuk mundur tanpa terlihat dipaksa, sekaligus memberikan Presiden jalan keluar tanpa harus mengambil langkah ekstrim seperti pemecatan. Yang ketiga, Jimli menegaskan bahwa keberadaan personil aktif Polri di institusi sipil tetap dimungkinkan, tetapi dengan prinsip yang dibalik total nih, bukan Polri yang menyodorkan atau mendorong penempatan, melainkan atas kebutuhan dan permintaan institusi sipil itu sendiri. Jadi bukan maunya polisi, itu bahasanya Pak Jimli. Yang keempat, ini yang sangat krusial. Keberadaan personil Polri tersebut harus memiliki dasar hukum yang kuat. Bukan hanya bertumbuh pada Perpol, melainkan pada aturan yang lebih tinggi, seperti peraturan pemerintah atau peraturan presiden, Perpres. Atau mungkin nanti dalam Undang-Undang Polri yang sekarang sedang
dibahas oleh Komisi Reformasi Polri. Jika disimak lebih dalam, skema ini menyelamatkan banyak pihak sekaligus. Kapolri tidak dipermalukan karena tidak dipaksa mencabut Perpol secara sepihak di bawah tekanan. Jadi ini lebih karena langkah kesadarannya sendiri gitu ya. Presiden Prabowo juga tidak kehilangan wibawa karena tidak harus mengambil langkah keras yang berisiko politik tinggi. Namun yang paling penting, konstitusi tetap dijadikan rujukan utama. Implementasi Perpol dihentikan dan dasar hukum yang lebih tinggi disiapkan sebagai koreksi struktural, bukan tambal sulam. Ini juga menjelaskan mengapa Jimli menekankan bahwa nasib Perpol, saya mesti menggarisbawahi kalimat nasib ini ya, akan diumumkan dalam pekan ini, belum diputuskan tergesa-gesa. Keputusan itu tidak semata soal hukum, tetapi juga soal rekayasa politik kekuasaan agar tidak meledak kemana-mana. Nah, kemudian tentu saja kita bertanya-tanya bagaimana nasib dari reformasi Polri ini, karena dari dua langkah Kapolri tadi yang dilakukan itu, yang pertama juga soal membentuk tim internal reformasi Polri, kedua membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Ini kan kelihatan sekali memang ada resistensi yang luar biasa. Tidak terlalu polisi tentu saja ingin melindungi privilege-privilege yang mereka sudah miliki selama ini, termasuk soal itu tadi jabatan-jabatan sipil di berbagai institusi pemerintahan. Nah, dalam konteks reformasi jangka panjang, Jimli menyampaikan bahwa Komisi Reformasi Polri menyepakati penggunaan metode Omnibus Law dalam penyusunan rekomendasi revisi Undang-Undang Polri dan sejumlah peraturan pemerintah. Metode omnibus ini penting karena polemik Perpol nomor 10 tahun 2025 memperlihatkan masalah mendasar. Tumpang tindih kewenangan, kaburnya batas sipil, militer, dan Polri, dan lemahnya desain hukum institusional Polri pasca reformasi. Dengan omnibus, berarti aturan yang selama ini tercerai-berai disatukan dalam satu kerangka hukum yang lebih koheren. Ini bukan solusi instan, tapi menjadi sinyal bahwa polemik Perpol ini bisa menjadi titik masuk reformasi struktural, bukan sekedar pemadam kebakaran politik. Pernyataan Jimli Asidiki menandai satu fase penting dalam polemik Perpol nomor 10 tahun 2025. Kapolri berhenti melangkah terlalu jauh, Presiden terhindar dari konfrontasi terbuka, dan konstitusi kembali diletakkan sebagai rujukan utama. Namun ujian sesungguhnya itu belum selesai. Publik itu menunggu tentang bagaimana nasib dari reformasi Polri. Kenapa? Karena sejauh ini kan banyak yang melihatnya ya bahwa keengganan dari polisi itu sangat kuat, sementara Komisi Reformasi anggotanya yang 10 orang itu didominasi oleh mereka yang punya latar belakang Polri. Tentu mereka ada semacam esprit de corps gitu, ada satu kesamaan pemikiran dalam hal bagaimana tetap menjadikan institusi Polri ini punya bargaining power yang kuat di pemerintahan. Kalau lihat tanda-tandanya sih kelihatannya juga akan terjadi kompromi-kompromi ya. Nah, artinya bahwa orang-orang seperti Mahfud MD, orang seperti Jimli Asidiki, mereka akan berjuang sejauh mungkin bisa menunaikan amanah dari publik, amanah dari rakyat untuk melakukan reformasi Polri, karena memang banyak sekali catatan-catatan miring tentang institusi ini, termasuk juga soal posisi mereka di dalam politik, yang saya kira ini pasti nanti akan menjadi agenda besar buat dua orang ini, yakni Mahfud MD dan juga Jimli Asidiki, untuk melakukan pembatasan atau mengembalikan fungsi Polri sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Tetapi Polri saya kira tetap tidak ingin kehilangan privilege-privilege yang selama ini mereka nikmati, termasuk tadi soal mereka itu tadi soal keberadaan mereka di sejumlah institusi sipil. Dan tadi kan Pak Jimli sebenarnya sudah memberikan sinyal bahwa nanti akan tetap ada jabatan-jabatan di institusi pemerintahan itu, tetapi itu bukan karena keinginan dari institusi Polri, tetapi itu merupakan kebutuhan dari institusi-institusi yang memang menghendaki adanya jabatan-jabatan yang berkaitan dengan masalah Polri, dalam hal ini adalah penegakan hukum atau disebut Gakum. Politik Indonesia saat ini ya mau nggak mau memang kita nggak bisa zero sum game memaksa polisi untuk betul-betul pull out dari jabatan-jabatan sipil seperti pada eranya dulu ketika era TNI back to basic. Karena realitasnya kan TNI juga sekarang bisa menduduki beberapa jabatan sipil. Tapi itu semua diatur oleh undang-undang ya. Bukan kemudian diatur oleh Perpol. Kalau Perpol itu kan seharusnya mengikat secara internal, bukan digunakan untuk antar lembaga.
Jadi kalau kemudian Perpol misalnya itu bisa digunakan untuk mengatur kepentingan di lembaga lain, ya ini tentu saja membuat Polri terlihat masih sangat berkuasa dan itu yang menimbulkan resistensi dari publik saat ini. Saya Subun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.